Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kisah teladan dari Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari. Untuk yang pertama, kita akan mulai dengan kisah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf lahir sekitar tahun 580 Masehi dan dia hidup kurang lebih sekitar 75 tahun. Ia dilahirkan dalam sebuah keluarga di klan Banu Zuhra, bagian dari suku Quraisy. Ibu dari Nabi Muhammad SAW yang bernama Aminah juga berasal dari suku Banu Zuhra ini. Sehingga para ahli silsilah memberitahu bahwa Abdurrahman bin Auf adalah sepupu keempat dari Nabi Muhammad. Dia dilahirkan sekitar 10 tahun setelah Nabi Muhammad. Dan kita tahu bahwa keluarganya bukanlah dari keluarga miskin. Sebelum dia masuk Islam, ia adalah seorang pedagang yang seringkali bepergian secara teratur ke Yaman. Dan pada masa jahiliyah, ia lebih dikenal dengan nama Abdul Amr. Ketika sedang bepergian di Yaman, Abdurrahman bin Auf bertemu dengan seorang lelaki tua yang berbicara kepadanya tentang ramalan, yang meramalkan bangkitnya seorang lelaki yang menyerukan akhir dari penyembahan berhala. Jadi, ketika dia kembali ke Mekah dan mendengar Abu Bakar berbicara tentang kenabian Muhammad, maka dia segera berpindah agama. Saat itu adalah masa ketika sangat sedikit orang yang tahu tentang agama Islam. Dan rumah Arqam yang terkenal, di mana Nabi Muhammad mengajar sekelompok rahasia orang terpercaya, pada saat itu belumlah didirikan. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu dari 8 orang pertama yang menerima Islam. Dia adalah salah satu dari 5 orang pertama yang memeluk Islam atas desakan Abu Bakar. Hanya 2 hari setelah Abu Bakar sendiri menerima Islam. Abdurrahman bin Auf adalah satu dari 10 orang yang diberi kabar gembira tentang surga dari Nabi Muhammad sendiri. Bagaimana kita bisa mengetahui kepribadian Abdurrahman bin Auf? Berikut akan kita bahas bersama. Abdurrahman bin Auf menjadi pria yang sangat luar biasa kaya. Namun, dia tidak membiarkan kekayaan merusaknya. Karena kedekatannya dengan Nabi Muhammad, Abdurrahman bin Auf belajar banyak tentang Islam dengan sangat mendalam. Ia memiliki karakter yang luar biasa dan terus menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Bahkan setelah kematian Nabi Muhammad, dia adalah salah satu dari 3 orang pertama yang berjanji setia kepada Abu Bakar ketika Abu Bakar menjadi pemimpin negara Muslim. Dan ia juga merupakan salah satu dari 6 orang yang dipilih oleh Umar bin Khattab untuk berada di Dewan Syuro untuk memilih pemimpin setelah kematiannya. Dia juga membebaskan kelompok-kelompok budak dan menyumbangkan masing-masing 400 dinar kepada veteran dalam pertempuran Badar. Karena kecintaannya kepada Rasulullah dan agama yang telah dianutnya, maka tak heran jika dia banyak mengeluarkan pundi-pundi kekayaannya untuk kepentingan agama Islam yang telah dianutnya. Bahkan dengan ringannya dia memberikan 2.000 dinar untuk mensubsidi pasukan ekspedisi dan untuk kepentingan Islam. Ia memberi semua kekayaannya dengan bebas. Dia menggunakan kekayaannya pada waktu yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Salah satu contoh kemurahan hatinya, dia juga telah menyumbangkan 400 ons emas, 500 onta, dan 500 kuda. Dia adalah orang yang murah hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Harta yang dimilikinya hanya didedikasikan untuk Allah, Muhammad, dan Islam. Namun di akhir hidupnya, meskipun ia telah diberi kabar baik tentang surga yang akan diberikan, Abdurrahman bin Auf seringkali menangis karena khawatir tidak layak mendapatkan kebahagiaan di kehidupan selanjutnya. Keteladanan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah pebisnis ulung. Baginya, bisnis adalah profesi dan tanggung jawab, juga sebagai jalan kesuksesan dunia akhirat. Beliau adalah tipe lelaki yang penuh semangat dan tanggung jawab. Dan sifat itu ia buktikan dalam bisnisnya.
Ketika berlaga di medan perang, ia sangat bersemangat seperti singa menerkam mangsanya. Tatkala sedang khusyuk beribadah, ia begitu syahdu. Dan ketika sedang berbisnis, seakan-akan ia hidup selamanya, sehingga bisnisnya sukses besar. Bahkan dikatakan, seandainya ia mendapatkan sebongkah batu, maka di bawahnya terdapat emas dan perak. Begitu besar berkah yang diberikan Allah kepadanya, sampai ia dijuluki sahabat bertangan emas. Selain sebagai sahabat yang dikenal paling kaya dan dermawan, ia juga tak segan-segan mengeluarkan hartanya untuk jihad di jalan Allah. Pada waktu perang Tabuk, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk mengorbankan harta benda mereka. Dengan patuh, Abdurrahman bin Auf memenuhi seruan Nabi SAW. Ia memelopori dengan menyerahkan 200 uqiyah emas. Nabi pernah bersabda kepadanya, "Wahai putra Auf, kamu ini orang kaya raya. Kamu akan masuk surga dengan merangkak. Karena itu, pinjamkan kekayaanmu pada Allah. Allah pasti memudahkan langkah kakimu." Sejak ia mendengar nasihat orang paling mulia itu, ia tak pernah lupa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dan kekayaannya pun makin melimpah. Tercatat, ia pernah menjual tanahnya senilai 4.000 dinar. Uang itu lalu ia bagikan pada keluarganya, dari keturunan Bani Zuhra, juga kepada Ummul Mukminin, serta kepada fakir miskin. Kehormatan yang pernah diraihnya. Selain termasuk 10 orang yang dijanjikan surga dan pernah terpilih sebagai Dewan Syura pada masa Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf seringkali berpartisipasi dalam setiap pertempuran atau peperangan. Bahkan dia pernah terluka parah pada saat pertempuran Uhud, yang berakibat cacat pada fisik di bagian kakinya, dan setelahnya ia menjadi lelaki yang berjalan pincang. Pertempuran terakhir yang diikuti Nabi Muhammad adalah di Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf diberi kehormatan dengan diminta menjadi imam di tempat itu. Dan belum pernah dianugerahkan kepada orang lain selain kepada Nabi Muhammad. Saat itu, waktu sholat telah datang dan Nabi Muhammad tidak ada. Sehingga orang-orang mempercayakan Abdurrahman untuk memimpin mereka. Namun ternyata di pertengahan sholat, Nabi Muhammad tiba. Hingga akhirnya Nabi mengambil posisi di belakang Abdurrahman sebagai makmum. Dialah satu-satunya sahabat yang pernah mengimami seorang pemimpin umat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan ini merupakan satu kemuliaan bagi Abdurrahman bin Auf, di mana tidak semua sahabat bisa mendapatinya. Sepanjang sejarah kehidupan Abdurrahman bin Auf, ada 2 kisah menarik dari Abdurrahman bin Auf yang bisa dijadikan sebagai bahan muhasabah kita, yaitu tentang kurma busuk dan kekayaan yang membawa tangisan. Suatu ketika Rasulullah SAW berkata, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an akan masuk surga terakhir karena terlalu kaya. Ini karena orang yang paling kaya akan dihisab paling lama. Mendengar ini, Abdurrahman bin Auf pun berpikir keras bagaimana agar bisa kembali menjadi miskin supaya dapat masuk surga lebih awal. Alkisah, setelah perang Tabuk, kurma di Madinah yang ditinggalkan sahabat menjadi busuk. Lalu harganya jatuh. Abdurrahman bin Auf pun menjual semua hartanya, kemudian memborong semua kurma busuk milik sahabat tadi dengan harga kurma bagus. Semuanya bersyukur, alhamdulillah. Kurma yang dikhawatirkan tidak laku, tiba-tiba laku keras, diborong semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Para sahabat Nabi gembira, Abdurrahman bin Auf pun juga gembira, sebab berharap jatuh miskin. Abdurrahman bin Auf merasa sangat lega, sebab tahu akan bakal masuk surga dulu karena dia sudah miskin. Namun tiba-tiba datang utusan dari Yaman membawa berita. Raja Yaman mencari kurma busuk karena saat itu di Yaman sedang berjangkit wabah penyakit menular dan obat yang cocok adalah kurma busuk. Utusan Raja Yaman berniat memborong semua kurma Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Maka Abdurrahman bin Auf yang berusaha keras menjadi miskin kembali gagal. Kisah kedua dari Abdurrahman bin Auf adalah kekayaan yang membawa tangisan. Suatu saat, Abdurrahman bin Auf pernah dihidangkan makanan, tetapi waktu itu ia sedang berpuasa. Abdurrahman ketika itu berkata,
Mus'ab bin Umair adalah orang yang lebih baik dariku. Ia meninggal dunia dalam keadaan mengenakan selimut yang terbuat dari bulu. Apabila kepalanya ditutup, maka terbukalah kakinya. Jika kakinya ditutup, lebih baik dariku. Ketika ia terbunuh di dalam peperangan, kain yang mengafaninya hanyalah sepotong. Maka tampaklah kepalanya. Begitu pula Hamzah. Ia pun lebih baik dariku. Sedangkan kami diberi kekayaan dunia yang banyak. Kami telah diberi kekayaan dunia yang sebanyak-banyaknya. Kami khawatir, jikalau kebaikan kami telah dibalas dengan kekayaan ini. Kemudian ia terus menangis dan meninggalkan makanan itu. Hadis riwayat Bukhari. Kisah wafatnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf meninggal pada tahun 32 Hijriah di usianya yang ke-75 tahun. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an ingin memberikan penghargaan khusus kepadanya yang tidak pernah diberikannya kepada selain dia. Pada saat Ibnu Auf berbaring di atas ranjang kematiannya, Aisyah menawarkan kepadanya untuk dikuburkan di kamarnya di sisi Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Tetapi Abdurrahman merasa malu jika jasadnya akan disandingkan bersebelahan dengan Rasulullah. Semasa hidupnya, dia pernah berjanji dengan sahabat karibnya yang bernama Utsman bin Maz'un bahwa jika mereka meninggal, maka akan dikuburkan bersebelahan. Akhirnya, Abdurrahman dimakamkan di kota Mekah, tepatnya di kota Baqi. Demikian kisah dari Abdurrahman bin Auf. Semoga apa yang kita simak dan kita dengarkan dari kisah sahabat tersebut bisa memberikan hikmah dan pelajaran, juga inspirasi buat kita dalam kehidupan sehari-hari. Ibu tutup pertemuan hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.